Hello guys, kembali lagi bersama gua Rio Tanjung. Masih di hari yang sama, di pagi yang sama, dan di kopi yang sama. Kita langsung bikin konten. Jadi gue udah menyiapkan konsep ini supaya gue bisa mengejar untuk upload setiap 2 hari sekali ya teman-teman. Jadi intinya pada dasarnya gue mau ngasih edukasi, mau ngasih penjelasan ke teman-teman di sini, keluhan apa yang gue rasain, terus cara-cara apa yang gue lakuin di sini. Pagi ini kita bakalan membahas tips untuk memilih indukan gapi ya teman-teman. Indukan gapi. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Dan jangan lupa untuk ikut juga follow di akun Instagram kita Rio L Tanjung dan Blue Art Gapi. Pagi ini kita akan membahas pemilihan indukan gapi yang baik atau yang benar ya teman-teman, agar menghasilkan anakan gapi yang berkualitas. Jadi gue punya beberapa syarat ya teman-teman yang harus kita ikutin ataupun harus kita lakukan ya. Untuk yang pertama itu cari usia yang lebih matang ya. Minimal pada usia 4 bulan sampai 6 bulan. Di usia tersebut ikan gapi sudah memiliki kantong telur yang bagus ya teman-teman, yang udah kuat. Jadi kalau seandainya di bawah usia 3 bulan itu biasanya kantong sel telurnya itu kurang kuat ataupun masih rapuh ya teman-teman. Bisa beranak palingan 5 ataupun 10. Tapi kalau udah up usia 4 bulan itu bisa kita targetin untuk sekali beranak 30 ataupun sampai 50 ekor ya teman-teman. Jadi pada dasarnya ikan yang kita cari adalah usia di atas 4 bulan yang siap kawin. Itu sangat penting sekali. Yang jelas ikan tidak menyimpang ya, dengan kesehatan yang baik, terus dengan kualitas yang baik, maupun yang jantanan maupun yang betina. Kita harus cari kualitasnya yang baik. Kita harus paham juga itu genetiknya bagus apa enggak. Kenapa ikan itu mahal? Berarti genetiknya bagus. Kualitas itu menentukan harga. Harga itu menentukan kualitas. Di syarat yang kedua, itu kita harus melihat perilakunya. Perilaku yang baik itu seperti apa bang? Untuk perilakunya itu kita lihat kondisi ikannya yang sehat, dari badannya tidak ada cacat, tidak ada penyakit, gerak-geriknya bagus, terus aktif, dan intinya ikan itu harus benar-benar sehat. Perilaku yang kita harus pahami dulu, perilaku yang ikan yang berkualitas dan ikan yang sehat itu seperti apa. Kalian jangan memilih indukan yang hanya diam, hanya oke lah fisiknya bagus tapi ikannya diam aja, nggak aktif gitu. Jadi itu bisa kalian seleksi lagi, mencari indukan yang baik ya teman-teman. Jadi perilakunya itu harus yang sehat-sehat lah. Oke, lanjut ke syarat yang ketiga, kita harus melihat fisiknya. Nah, di fisik ini seperti fenotip ya jatuhnya ya. Fisik ini harus yang ekornya bagus. Kalau kita main ekor delta, kita harus cari ekornya yang bagus, terus motifnya yang bagus dari ujung ke ujung. Yang untuk jantanannya ya, untuk betina juga nggak muluk-muluk, yang penting sehat dan kondisinya yang bagus ya. Kita harus kawinkan sesama jenis ya teman-teman, supaya kita cari anak-anak yang berkualitas. Tujuannya itu agar kita dapat anakan-anakan yang baik ya, anakan-anakan yang berkualitas juga. Makanya kita lihat di fisik itu biar anakannya itu seperti indukannya. Carilah indukan yang benar-benar bagus, mau dari warna, mau dari ekornya, mau dari coraknya dan lain-lain. Itu kita harus seleksi
Walaupun kita cari harga yang murah, tapi jangan yang murahan banget. Gak saranin kalau seandainya kalian untuk mencari kualitas, kalian harus cari yang kualitas baik juga ya untuk indukannya. Untuk syarat yang keempat, jadi kita harus melihat genetiknya ya teman-teman. Ini yang agak sulit nih. Jadi masalah genetik ini sebenarnya kita harus tanya lebih dalam lagi kepada penjualnya ya, ataupun breedernya ya. Misalnya kita cari di farm orang, farm teman ataupun siapapun itu, kita harus tanya genetiknya seperti apa, anakannya yang udah seperti apa gitu kan. Ini F berapa, kita harus paham supaya nanti setelah kita kawinkan anaknya tidak menyimpang, tidak jauh dari indukannya sendiri. Makanya kita harus pahamin banget itu untuk genetiknya sendiri. Terutama kita harus tanya-tanya ya teman-teman. Makanya penting banget kalau seandainya kita mau beli, itu kita harus tanya-tanya genetik ikan ini, anakannya, indukannya seperti apa gitu. Ini yang udah keberapa kali, apakah indukan ini masih virgin atau enggak, ya kan? Siapa tahu udah dibreed sama dia dan ini yang anakan yang keberapa gitu. Makanya kita harus lebih memahami hal seperti itu. Tujuan kita tanya genetik ini supaya kita cari indukan itu indukan yang matang ya teman-teman, supaya nanti anakannya tidak menyimpang ataupun sama, minimal sama lah dengan indukannya, itu kurang lebih 50% nya, walaupun nggak harus sama semuanya, minimal 50% nya harus mengikuti seperti indukannya. Saya tekanin lagi, jangan lupa sebelum memilih indukan untuk genetiknya ini kita harus tanya banget ya sama penjualnya. Jadi gue punya 4 syarat itu aja yang paling diutamakan untuk pemilihan indukan gapi ya teman-teman. Gue rasa kalian sudah paham untuk tips pemilihan indukan gapi. Palingan segitu aja. Kalau kalian mau tanya-tanya ataupun mau kasih saran, jangan lupa langsung aja komentar ya teman-teman. Oke, segitu aja video yang gue bikin. Dukung terus channel gue dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video yang gue bikin ada di notifikasi kalian. Salam gue, peace. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.